pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Yuk ikut lebih lanjut. Masalah pembelajaran di Indonesia yang pertama yaitu kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami materi dan merasa terbebani oleh tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Dan menjadi tantangan juga untuk tenaga pendidik dalam menyampaikan materi karena keterbatasan waktu dan materi yang terlalu luas, sehingga strategi belajar menjadi kurang efektif. Dan yang kedua yaitu pendidikan yang tidak merata, khususnya di daerah-daerah terpencil. Siswa sering kesulitan dalam belajar karena minimnya fasilitas dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik pun juga mengalami tantangan dalam mengajar karena kurangnya fasilitas yang memadai, sehingga hal ini menyebabkan kesenjangan hasil belajar antar wilayah dengan wilayah yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu masalah penempatan guru. Banyak guru yang berkualitas itu ditempatkan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil atau di daerah-daerah pedesaan itu sering kekurangan guru, baik itu dalam jumlah maupun kompetensi. Permasalahan pendidikan belajar di Indonesia merupakan suatu kondisi atau situasi yang membuat proses belajar mulai dari akses pemerataan, keterampilan, hingga hasil belajar tidak berjalan sebagai mestinya, sehingga menghambat peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Masalah pendidikan menjadi tantangan terbesar dalam dunia pendidikan. Masalah pendidikan belajar di Indonesia terdiri dari tiga. Yang pertama itu pembelajaran yang terlalu monoton. Pembelajaran yang terlalu monoton merupakan proses belajar yang dilakukan dengan cara yang sama dan berulang-ulang tanpa variasi metode tertentu seperti strategi, metode pembelajaran maupun aktivitas lainnya, sehingga menyebabkan suasana belajar menjadi lebih bosan dan kurang menarik, sehingga menurunkan motivasi peserta didik. Contohnya itu seperti guru hanya menjelaskan kepada siswa dengan satu metode seperti metode ceramah tanpa melibatkan siswanya itu harus. Sarana dan prasarana yang adalah berarti ketersediaan tidak mencukupi, sehingga tidak dapat menunjang kegiatan belajar dan proses pembelajaran dengan jelas dan optimal. Yang ketiga itu rendahnya prestasi siswa. Rendahnya prestasi siswa bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu bisa jadi faktor jasmani seperti kesehatan fisik. Faktor eksternal itu bisa jadi dari faktor keluarga, lingkungan, maupun pergaulan yang buruk. Teman-teman tahu nggak sih apa saja faktor yang mempengaruhi motif belajar siswa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang tidak memadai akan mempengaruhi motivasi belajar. Contoh, teman sebaya yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan kita mengikutinya. Nah, itu juga dapat memengaruhi motif belajar dari siswa itu sendiri. Yang kedua, penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat memengaruhi motivasi belajar dan membuat rasa malas itu menjadi. Yang ketiga, penggunaan mobile learning. Karena yang kita ketahui di zaman sekarang, anak muda ini lebih dekat dengan yang namanya teknologi. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Nah, seperti dalam pembelajaran, penggunaan PPT itu sangat diminati oleh para siswa. Yang keempat, minat dan bakat. Minat dan bakat juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Misalnya dia minat di bidang A atau di bidang B, maka itu yang membuat motivasi dia semakin lebih tinggi. Yang kelima, tujuan dan harapan. Tujuan dan harapan siswa itu juga bisa menjadi motivasi. Misal, harapannya dia akan menjadi guru, maka dia akan masuk teknik untuk menjadi guru. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Nah, misal nih, di kelas, siswa sudah bisa menjawab pertanyaan atau memberi pendapat. Nah, di sini kita dapat memberikan sebuah apresiasi bentuk penghargaan kepada dia agar motivasinya menjadi
tambah. Sekian dari saya.